Jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Hari ini saya berada di tempat yang disebut sebagai Taman Wisata Sejarah Kota Salatiga di daerah Nogosaren untuk menguji drone JXD 528 yang versi putih ini ya. Ikuti terus video saya sampai habis, oke? Baik, kita akan segera melakukan penerbangan perdana dari drone JXD 528 putih ini. Saat ini kondisi drone dengan smartphone sudah terbinding. Juga sudah saya lakukan kalibrasi kompas. Jika kalian ingin mengetahui prosedurnya kayak gimana, bisa dilihat ke video saya sebelumnya yang ada linknya di sebelah sini ya. Baik, kita langsung saja gunakan fitur auto take off. Oke. Confirm take off. Oke. Ya. Seperti biasa, jika saya baru pertama kali mencoba drone yang berjenis GPS, saya biasanya biarkan untuk sesaat bagi dia untuk menemukan home point dan sekaligus juga untuk melihat kestabilannya ya. Kelihatannya bagus saat ini. Kita coba tarik ya, tarik ke arah sini. Apa dia akan kembali? Ya. Dia tidak mau dipengaruhi oleh sekitarnya. Kita tarik lagi, coba. Oke, ada sedikit pergeseran sih. Naikkan dikit. Ya, ya sekarang saya mau coba fitur yang pertama yang disebut extend lens ya. Fitur extend lens ini cara kerjanya semacam seperti kalau di DJI disebut sebagai drone, yaitu dia terbang menjauh untuk mengambil scenery kita. Oke, pertama kali saya majukan dulu sedikit. Ini ada angin. Ya, kemudian saya arahkan menghadap ke saya. Bentar, saya posisikan dulu berada di hadapan saya. Kemudian saya turunkan sedikit. Oke. Ya. Sekarang kita coba fitur yang bernama extend lens. Ya, dia meninggalkan saya. Kita sekaligus kita lihat jarak terbangnya ya. Fitur extend lens ini membuat drone terbang meninggalkan kita, mundur sambil meningkatkan ketinggian. Saat ini ketinggiannya 14 meter, jarak 57 meter. Sekarang jarak 61 meter. Jarak 72 meter. Dia berjalan ke arah jalan tol. Oke. Jarak mencapai 89 meter. Oke. 98, 100 meter. Padahal kalau menurut spek dia harusnya akan RTH ya kalau lebih dari 80 meter ya. Saat ini bisa mencapai jarak 114 meter. Oke. 125 meter saya kok agak was-was ya. Oke. Cukuplah sampai di situ. Saya hentikan extend lens. Kemudian saya coba return home. Confirm return home, oke. Kita coba return home ya. Biarpun menurut spesifikasi pabriknya dia berjarak 80 meter, namun juga sangat dipengaruhi oleh smartphone yang digunakan ya. Jika smartphone-nya mempunyai daya wifi yang kuat, maka jarak yang ditempuh bisa lebih jauh. Seperti tadi saya bisa mencapai 120 meter kalau tidak salah. Return home-nya berhenti di atas sana. Oh, unfortunately aplikasi saya stop. Oke. Pantas dia berhenti di tengah jalan. Kita jalankan lagi, connect the aircraft.
Saat ini drone sudah kembali di atas saya. Tapi kok tidak turun? Mungkin saya harus coba lagi return home. Confirm return home, oke. Agak kelamaan. Saya coba turunkan secara manual ya. Ini mungkin setting konfigurasi saya tadi, saya lupa belum mengaktifkan GPS. Oke, saya akan daratkan dulu di dekat saya. Oke. Saya mau cek untuk settingannya konfigurasi saya ya. Oke, saya akan coba fitur Smart Pilot yang berikutnya yang disebut sebagai waypoint ya. Pertama kali saya akan buat ketinggian yang cukup agar terlihat. Lebih tinggi lagi lah. Oke. Kemudian saya akan buat waypoint. Klik yang ini, pilih yang waypoint. Di sini tampak gambar peta lokasi kita. Kemudian saya akan coba membentuk poin-poinnya. Pertama kali adalah draw, maju ke arah sana, kemudian ke sebelah kiri, belakang, dan kembali lagi ke titik ini. Oke, sudah selesai. Kita klik start. Ya, tanpa saya kendalikan, dia akan bergerak ke sana. Kemudian nanti akan berbelok ke kiri. Oke. Dia berbelok ke kiri, betul, bagus. Dan dia akan berbelok kembali ke sini. Seharusnya berbelok kembali ke sini. Sepertinya ada kendala, entah kenapa. Oke, ya dia kembali ke sini. Ya, bagus. Ini sepertinya baterainya sudah mau habis. Ini 21%. Biasanya drone jenis ini 20% dia akan RTH. Coba ya saya terbangkan ke arah sana. Oke, low voltage sudah muncul. Apakah dia akan RTH? Apa karena dia sekarang berada di posisi sekitar home point sehingga dia tidak RTH ya, tapi auto. Oh iya betul. Dia auto landing. Oke. Ini karena baterai sudah habis ya. Sekarang kita akan coba fitur Smart Flight berikutnya, yaitu Circle Me atau Surround Me. Caranya adalah pertama kali drone kita tempatkan pada titik dimana akan menjadi titik pusat dari lingkaran yang dibuat ya. Saya akan bawa drone ke atas patung yang di tengah. Oke ya. Kemudian kita tinggal buka aplikasi fungsi Smart Flight, kemudian Surrounds Me. Maka dia akan berpindah mengambil posisi sejarak sejauh yang sudah kita setting ya. Dalam hal ini saya men-setting sejauh 10 meter diameternya. Bagaimana fungsi Surround Me-nya? Ya seperti ini kira-kira. Apakah kalau dalam Surround Me bisa ketinggiannya bisa diatur? Kita lihat ya. Ketinggian bisa dirubah. Dia masih terus mengeliling ya. Walaupun ketinggiannya sudah kita atur, kita rubah. Sepertinya untuk titik tengahnya berubah nih, bergeser nih. Coba ya, saya ulangin lagi ya. Kita stop dulu. Oke. Saya bawa ke tengah yang menjadi titik pusatnya dari Surround Me atau Circle Me. Aduh, anginnya cukup besar teman-teman. Oke, kira-kira di sini saya akan coba rubah. Bisa nggak rubah kecepatannya? Saya rubah kecepatannya menjadi maksimal 100%. Kemudian kita mulai lagi.
surrounds me. Dia ngambil jarak dan dia berputar lebih cepat sekarang 100%. Tingginya saya rubah ya, kenaikan lagi. Ini masih merekam video. Itu saya. Perasaan saya untuk titik tengahnya bergeser dari yang awal saya setting. Tapi setidaknya fungsi ini bisa bekerja ya. Oke, selesai dengan surround me. Saya hentikan. Oke. Percobaan berikutnya yang saya mau lakukan adalah mencoba fitur follow me-nya ya. Drone sudah berada di depan saya. Kemudian tinggal kita aktifkan smart flight dan pilih follow me. Kok malah dia membelakangi saya setelah saya maju ke sini, dan dia malah menjauh. Follow me-nya kebalik ini kayaknya. Loh. Saya naikkan sedikit. Oke. Apakah ini masih follow me? Bentar, saya agak susah melihatnya. Follow me. Yang terjadi? Oh, dia mau follow saya. Tampaknya dia diam saja di tempat. Follow nggak sih? Lalu malah ke sana. Follow me-nya terjadi. Tampaknya follow me-nya tidak bekerja sempurna. Oh, oke, dia mengikuti. Ini saat ini video masih merekam. Dia mengikuti saya ke sini. Coba kalau saya jalan ke sini. Apakah dia mau follow? Ini tidak saya kendalikan ya. Oke, dia mengikuti saya terus. Mudah-mudahan kelihatan ini. Coba saya lari ya sekarang ya. Oke, dia mengikuti. Sekarang saya coba berubah arah ke sini. Ya, dia bekerja. Gimana kalau saya mendekat? Oh, tapi dia arah menghadapnya. Kalau mendekat ngaco dia. Seperti kebingungan. Jadi sekarang bisa dilihat untuk arah kamera dia berubah sendiri ke arah sana. Padahal saya berada di sini. Saya sini lagi. Kesannya dia follow me-nya ogah-ogahan. Saya coba lari. Wah, dia mengejar. Ya, begitu kira-kira kondisi untuk follow me-nya ya. Oke. Baterai habis, dia RTH. Dia terbang setinggi 30 meter dan kemudian kembali ke arah tadi berangkat. Jadi demikian video pengujian kita terhadap fitur-fitur terbang cerdas dari drone GXD 528 versi putih ini, yakni fitur-fitur seperti extend lens, waypoint, surrounds, dan follow me, dengan segala kelebihan serta kekurangannya.
Oh iya, jangan lupa drone yang sudah saya review ini akan saya jual melalui lapak Tokopedia saya yang alamatnya bisa dilihat pada deskripsi video ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga, mohon pamit.